Kalau ku ada saat ini, berdiri tegap sampai kini, ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Ajarku menjadi teladan di setiap langkah hidupku, melakukan firman-Mu, seturut kehendak-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan.
Shalom jemaat yang terkasih. Yesus adalah Tuhan, Ia sungguh telah bangkit. Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan Selamat Paskah bagi kita semua. Marilah kita merayakan kemenangan Kristus dalam ibadah ini melalui channel YouTube GKI Sangkrah Solo. Tuhan memberkati kita semua. Pada malam yang mencekam itu, ketika Tuhan menyelamatkan umat Israel dari tulah kematian anak-anak sulung, Passover, Tuhan melewati setiap rumah orang Israel, sehingga tidak ada kematian pada rumah-rumah tersebut. Itulah Paskah bagi umat Israel. Tuhan membebaskan, Tuhan menyelamatkan. Semua penderitaan di Mesir berakhir. Dalam perjanjian lama dikatakan, untuk menjaga dan memperbaiki relasi dengan Tuhan, umat berkewajiban mempersembahkan di mezbah untuk Tuhan anak domba yang tak bercacat. Persembahan tersebut sebagai syarat agar umat terbebas dari amarah dan hukuman Tuhan. Melalui pemberian dirinya di kayu salib,
Tuhan Yesus telah menjadi anak domba Paskah yang sempurna. Anak domba yang tak bercacat. Disalibkan, Ia gantikan kita. Ia bangkit mengalahkan maut, sehingga kita selamat, kita bebas, kita merdeka. Paskah adalah kebangkitan Kristus. Paskah adalah Yesus hidup. Paskah adalah Yesus mengalahkan maut. Paskah adalah Yesus menaklukkan dosa. Tuhan Yesus bangkit, maka kita pun dapat bersukacita dan bersemangat. Ia ubah duka menjadi suka. Tuhan Yesus hidup, maka kita pun memiliki harapan. Ia ubah yang berputus asa menjadi kembali bersemangat. Tuhan Yesus mengalahkan maut, maka kita pun menang atas maut. Tuhan Yesus menaklukkan dosa, maka kita pun dapat mengalahkan dosa. Tuhan Yesus hidup, dunia kembali berseri, bunga mekar, penghuni hutan berlompatan, anak-anak manusia berkarya. Saudara-saudaraku, Kristus bangkit, nyanyilah. Ibadah perayaan Paskah ini berlangsung dalam anugerah dan sukacita Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Nih kamu dapat berapa? Aku dapat 2. Kalau kamu, aku dapat 4. Kok kamu lebih banyak? Kenapa sih kita harus cari telur kalau Paskah? Gak tahu. Setahu aku, Paskah ngerayain kebangkitan Tuhan Yesus. Kita gimana ya? Kalau nggak salah ini ada di tempat kubur Tuhan Yesus. Aku takut. Gak apa-apa. Seru kali. Tuh ada bapak-bapak. Hai anak-anak, sudahkah kalian mendengar kabar yang luar biasa pada pagi hari ini? Belum. Bapak ini siapa ya? Namaku Petrus, nak. Pagi hari ini, Maria Magdalena mengabarkan bahwa kubur Yesus telah terbuka dan tubuhnya juga sudah tidak ada di dalamnya. Ada apa, Maria? Petrus, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan sekarang. Serius? Serius apa yang kau katakan itu, Maria? Wow. Ya, ini sungguh luar biasa. Sebenarnya, aku masih merasa sedih jikalau mengingat Yesus harus mati di kayu salib. Apalagi sebelum peristiwa penyaliban itu, aku telah menyangkal dia sebanyak 3 kali. Aku sungguh merasa menyesal dan merasa berdosa kepada Tuhanku. Nah, anak-anak, jangan tirukan apa yang Bapak lakukan ya. Iya. Aku tahu cerita itu yang ada ayam berkokok 3 kali kan? Betul, tapi kok kamu bisa tahu cerita itu? Pas Bapak lihat kubur Tuhan Yesus kosong, Bapak gimana? Setelah aku mengetahui bahwa kubur itu telah kosong, aku segera bergegas untuk memberitahukannya kepada teman-temanku. Ada yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya. Ya sudah, aku mau pergi ke teman-temanku. Dadah! Dadah. Lihat, itu siapa? Halo anak-anak, aku Maria Magdalena. Mau dengar pengalamanku bertemu Yesus yang bangkit? Mau. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Aku nunggu dulu. Sampai di sana, aku lihat batu penutup kubur telah terbuka. Dan Yesus tidak terbaring lagi di dalamnya. Fajar di taman sepi, datanglah Maria kagum.
Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terasa benar kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami untuk menikmati, menghayati, merayakan hari kebangkitan-Mu yang memberikan jaminan kemenangan atas dosa, atas maut, kepada seluruh isi dunia ini. Kami akan membaca firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan, agar Roh Tuhan sendiri membantu kami di dalam membaca, mencernanya, dan melaksanakannya. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat Paskah. Di tahun ini, tahun 2021, perayaan Paskah kita hari ini temanya berjumpa dengan Dia yang hidup, duka diubah menjadi suka. Bapak, Ibu, saudara yang sangat dikasihi dimanapun saudara berada, seringkali kita ini kalau hati kita senang atau sedang gembira, maka hal-hal yang berat terasa ringan untuk kita pikul. Namun sebaliknya, jikalau hati kita sedang bersedih, sedang tertekan, maka hal-hal yang ringan sekalipun terasa berat untuk kita pikul atau kita hadapi. Bapak Ibu, itulah yang dihadapi oleh Kleopas dan seorang kawannya yang kedua-duanya juga merupakan adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi ternyata peristiwa penderitaan Tuhan Yesus di Yerusalem, lalu kemudian hukuman mati yang Ia jalani, serta kematian Tuhan Yesus dan berlanjut pada tubuh Tuhan Yesus yang tidak ditemukan di kubur pada hari yang ketiga, merupakan kenyataan yang mendatangkan duka sekaligus luka bagi murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Kleopas dan seorang murid ini yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Kleopas dan kawannya ini memutuskan untuk hari itu juga mereka kembali pulang dari Yerusalem menuju ke kampung mereka yang bernama Emmaus. Nampaknya Kleopas dan kawannya berpikir-pikir untuk apa lagi mereka bertahan tinggal di Yerusalem. Sebab Yerusalem hanyalah tempat di mana mereka mengalami duka dan juga kekecewaan. Guru yang mereka kagumi, guru yang mereka kasihi, guru yang mengasihi mereka sekarang tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Karena itulah Injil Lukas mengatakan bahwa Kleopas dan kawannya ini kembali pulang ke kampung mereka ke Emmaus. Mereka menempuh perjalanan 2,5 jam. Tetapi perjalanan ini bukan dijalani dengan rasa yang ringan, tetapi perjalanan ini dijalani dengan beban batin yang berat dan akibatnya membuat beban fisik pun teramat berat. Keadaan Kleopas dan kawan ini semakin dapat kita terlihat ketika Tuhan Yesus mengajak mereka bercakap-cakap, lalu mereka memberikan respon yang sangat emosional kepada Tuhan Yesus. Injil Lukas mengatakan bahwa ketika mereka menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, mereka berekspresi dengan muka yang muram
dan nada yang sangat emosional. Ketika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka, apakah yang kamu perbincangkan ini ketika kamu berjalan? Lalu Kleopas dan temannya ini menjawab Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa apakah Tuhan Yesus ini satu-satunya orang asing yang berada di Yerusalem yang tidak tahu apa yang akhir-akhir ini terjadi di Yerusalem. Jadi dari nada mereka ketika mereka menjawab Tuhan Yesus, tampak sekali mereka adalah orang-orang yang terluka, orang-orang yang tidak gembira, orang yang sedang tertekan, sehingga mereka cenderung emosional. Nah Bapak Ibu, begitulah kalau kita tidak gembira, kalau kita merasa tertekan, kita cenderung menjadi pribadi yang emosional. Meski ada orang lain juga tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Kleopas dan murid ini tidak diabaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga tidak marah ketika mereka secara emosional menjawab Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan apa yang mereka alami dan mereka rasakan tentang kematian Yesus dari Nazaret itu. Kleopas dan kawannya ini menceritakan kepada Tuhan Yesus betapa harapan mereka menjadi pupus karena guru, nabi yang mereka harapkan untuk membebaskan bangsa mereka dari penindasan sekarang meninggal. Bahkan tubuhnya tidak ada dikubur. Bapak Ibu, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Tuhan Yesus? Atau secara keseluruhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Ia tahu bahwa ada murid-murid yang begitu terluka dengan peristiwanya. Dikatakan bahwa dengan cara yang unik Tuhan Yesus datang menjumpai murid-murid, yaitu Kleopas dan kawannya ini yang sedang terluka dan tertekan. Sehingga apa? Sehingga dengan Tuhan Yesus sengaja mendatangi mereka, maka Kleopas dan kawan-kawannya ini memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang penting Bapak Ibu. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan membawa dampak yang sangat besar di hidup dan di sepanjang kehidupan murid-murid. Karena itulah Tuhan Yesus dengan sengaja datang menjumpai Kleopas dan seorang kawannya di dalam perjalanan mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Perjumpaan dan percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-murid ini merupakan titik awal dari pemulihan keadaan mereka. Merupakan titik awal dari kesembuhan batin murid-murid ini. Tuhan Yesus dengan sabar membiarkan murid-murid mengeluarkan unek-unek mereka. Dengan sabar ia mendengarkan apa-apa yang murid-murid ini, Kleopas dan kawannya ini sampaikan kepadanya. Dan setelah mereka selesai menyampaikan unek-unek mereka kepada Tuhan Yesus, barulah Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada mereka tentang Mesias menurut kitab-kitab nabi-nabi. Nah Bapak Ibu, percakapan, perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan Kleopas dan kawannya ini berpuncak atau berlanjut pada perjamuan makan malam di rumah Kleopas dan kawannya itu. Jadi setelah mereka di dalam perjalanan yang cukup lama, sekarang mereka sudah tiba di rumah, maka saatnya mereka masuk di dalam istirahat dan makan malam. Kleopas dan muridnya ini mengundang Tuhan Yesus juga untuk terlibat bersama-sama dengan mereka, beristirahat di rumah mereka dan makan malam bersama mereka. Di saat itulah peristiwa yang ajaib terjadi di dalam kehidupan Kleopas dan kawannya. Pada waktu makan malam itu, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengambil roti, yang mengucap berkat, yang memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikan kepada murid-murid. Dan juga barangkali orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Lalu di saat itulah Kleopas dan kawannya ini sadar, siapakah orang sosok yang ada di depan mereka ini. Di saat itulah baru mereka sadar bahwa sosok yang ada di depan mereka ini adalah Yesus orang Nazaret itu yang sudah disalibkan,
dan sudah mati dan sekarang ada di hadapan mereka. Ia hidup, ia bangkit dan ia hadir berjumpa dengan mereka. Bapak Ibu, dari peristiwa itu sungguh membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan Kleopas dan kawannya, dan juga ini akan mereka siarkan atau mereka sebarkan, mereka bagikan kepada teman-teman yang lain. Dampaknya adalah Bapak Ibu, Kleopas dan kawannya yang tadi begitu lelah, kelelahan mereka sudah tidak terasa lagi. Yang tadinya mereka begitu lapar dan ingin segera makan, laparnya ini sudah hilang padahal mereka belum sempat makan. Karena kita tahu tadi ya, Tuhan Yesus baru membagikan roti, belum sampai ke tangan mereka atau belum sampai mereka makan, mereka sudah sadar siapa sosok yang ada di depan mereka. Dan saat itu juga rasa lapar mereka hilang, rasa lelah mereka hilang, semangat mereka menjadi bernyala-nyala, mereka bergembira dan mereka memutuskan untuk malam itu juga mereka balik kembali ke Yerusalem. Untuk menjumpai murid-murid yang ada di Yerusalem, untuk membagikan kabar gembira ini, berita gembira ini, bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus hidup dan Yesus hadir di depan mereka gitu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, duka menjadi suka ketika mereka berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun saudara berada, bagaimana caranya kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang bangkit? Salah satunya adalah ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita. Ketika firman Tuhan dibacakan kepada kita atau kita membaca firman Tuhan. Saat itu sebetulnya kita sedang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saat itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sedang mendatangi kita untuk supaya kita dapat berjumpa dengan Dia. Sebab penting sekali bagi kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita di dunia ini. Bapak Ibu, dulu sekali bangsa Israel merayakan Paskah ketika mereka Tuhan Allah selamatkan dari duka di Mesir. Ketika Tuhan Allah melalui Nabi Musa memimpin mereka untuk keluar dari Mesir. Berarti membawa mereka keluar dari duka mereka di Mesir untuk menggapai suka mereka di tanah Kanaan. Lalu di dalam perjalanan hidup mereka bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, bangsa Israel terus-menerus melakukan peristiwa Paskah ini untuk mengingatkan mereka akan perbuatan Tuhan di Mesir itu. Lalu ditambahkan lagi kalau mereka bersalah, maka mereka akan memberikan persembahan domba yang disebut juga dengan domba Paskah untuk memperbaiki relasi buruk mereka dengan Allah, supaya yang tadinya relasi itu buruk berubah menjadi yang baik. Bagaimana dengan kita saat ini? Injil mengatakan, dan juga iman Kristiani kita, ketika kita merayakan Paskah, itu berarti kita merayakan kehidupan. Kita merayakan Paskah itu berarti kita merayakan Tuhan Yesus yang hidup. Allah yang hidup, yang kemudian memberikan kehidupan kepada dunia ini. Kita merayakan Paskah itu berarti kita merayakan Tuhan mengalahkan maut. Tuhan Yesus mengalahkan dosa. Tuhan Yesus menaklukkan segala cobaan, segala godaan untuk berdosa. Dan itulah yang memberikan jaminan kehidupan bagi kita semua. Kita merayakan kehidupan Tuhan, kita merayakan kebangkitan Tuhan yang memberikan kehidupan dan kebangkitan kita. Yang mengubahkan kehidupan kita yang buruk menjadi yang baik. Nah Bapak Ibu, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, menikmati kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita supaya kita juga bangkit Bapak Ibu, maka tugas kita selanjutnya adalah kita membawa apa yang kita nikmati dari Tuhan ini kepada sesama kita. Supaya kehidupan sesama kita jikalau mereka berada di dalam duka, maka kehadiran kita
kita dapat mengubahkan duka mereka menjadi suka. Supaya Paskah kita, perayaan Paskah kita, Bapak Ibu tidak sia-sia. Tetapi perayaan Paskah kita ini betul-betul bermakna. Duka kita diubah menjadi suka. Maka kita juga diutus untuk mengubah duka orang lain, sesama kita menjadi suka. Selamat Paskah, marilah kita terus berjuang. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ajaiblah karyamu, Kau mati bagiku, Kau hapus semua dosaku dan jadikan aku anak-Mu. Kau janji padaku setia peliharaku dalam suka dan duka hidupku, pimpinku selalu mendengar suara-Mu. Temuiku Tuhan di sepanjang hidupku, buka mataku melihat mereka yang membutuhkan. Sentuh hatiku ya Tuhan, mencintai-Mu lebih lagi, sehingga mereka pun temui-Mu di dalamku. Temuiku Tuhan di sepanjang hidupku, buka mataku melihat mereka yang membutuhkan. Sentuh hatiku ya Tuhan, mencintai-Mu lebih lagi, sehingga mereka pun temui-Mu di dalamku, sehingga mereka pun temui-Mu di dalamku. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan doa Paskah. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan temui kami. Dengan Engkau mau datang temui kami, memberikan kesempatan kepada kami berjumpa denganmu. Perjumpaan yang mengubahkan kami. Kiranya Tuhan, perayaan Paskah tahun ini meneguhkan iman kami kepadamu, meneguhkan cinta kami kepadamu, dan juga meneguhkan karya kami untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kasih sayang kepada sesama kami. Engkau telah berbuat bagi kami, kiranya kami juga hadir di tengah-tengah kehidupan sesama kami, berbuat bagi mereka, seperti Kleopas dan kawannya, berjumpa dengan Engkau, mereka segera berbagi dengan teman-teman mereka. Demikianlah kami anak-anak-Mu yang hidup di zaman ini. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang ini berada di dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami berdoa untuk Pak Anto Hartono, Pak Kuncoro Tiksunardi, Ibu Elsie, Dr. Gigi Cahyono, Bapak Sigit Kandiawan, dan Ibu Yani Kandiawan. Bahkan juga mungkin ada beberapa saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau menilik mereka dan menganugerahkan kesembuhan kepada mereka. Atau jikalau Tuhan punya rencana-rencana yang lain, berikanlah kekuatan hati untuk menerima rancangan Tuhan. Namun kiranya mereka juga dapat merasakan dan merayakan Paskah tahun ini. Bapa, kami berdoa di tengah-tengah perayaan Paskah ini, anak-anak-Mu SMA sedang menjalani ujian. Tolonglah mereka, dampingilah mereka, agar mereka dapat menjalani ujian-ujian mereka dengan baik dan hasilnya adalah baik. Sementara itu anak-anak yang lain sedang mempersiapkan diri mereka. Tuhan tolonglah persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Orang tua yang mendampingi, keluarga yang mendampingi, juga Tuhan beri kekuatan untuk mendampingi anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana gereja-Mu, GKI Sangkrah, untuk melakukan ibadah secara offline atau onsite. Tuhan membantu majelis jemaat dan semua kawan-kawan yang terlibat berperanan penting untuk terlaksanakan ibadah-ibadah ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua di dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Bangsa dan negara pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya usaha pemerintah agar seluruh rakyat yang bisa menerima vaksinasi COVID-19 dapat menerimanya, agar Tuhan, kehidupan yang sedang kami perjuangkan bersama-sama terwujud. Terima kasih, doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dengan mendasari persembahan kita dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23 yang mengatakan demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkra Solo atau melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar, atau jemaat juga dapat menitipkan persembahan ke kantor gereja sesuai dengan jam kerja. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita merayakan kebangkitan Kristus yang telah menghadirkan kehidupan baru dalam hidup kami. Karena itu, kami hendak menyatakan ungkapan syukur kami dengan membawa dan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan memberikan hikmat serta kemampuan kepada kami agar dapat mempersembahkan diri dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan melalui pekerjaan baik di tengah dunia ini. Dalam Kristus kami bersuka cita memberi dan membawa persembahan kami. Amin. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, segala pujian bagimu ya Tuhan, sebab kasih sayang-Mu, darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, bagimu ya Tuhan, ku berikan Haleluya, Kristus sungguh telah bangkit. Aku telah jumpa dengan Dia yang Haleluya, Kristus telah menang. Kami hidup berkemenangan bersama Kristus. Haleluya, Kristus hidup memberikan pengharapan di hari esok. Kami tak gentar menjalani hidup ini. Haleluya,
Kristus membuat hari esok di tangannya. Kami hidup karena kebangkitannya. Ku mendengar sang penebus yang datang dari surga. Dia hidupnya di Kalvari untuk selamatkanku. Ku mendengar rintihannya saat darahnya tercurah. Ku bertobat dari dosa dan raih kemenangan. Kemenangan dalam Yesus, Juru Selamatku selamanya. Dia mencari menebusku, selamatkan hidupku. Dia kasihi diriku dan ku mengasihinya. Dia layakkan, dia kuduskan dan beri kemenangan. Ku yakini janjinya, ku muliakan namanya. Ku beroleh pengharapan dan hidup yang kekal. Ku bernyanyi bersuka, mewartakan kasih-Nya, dan Dia beriku kemenangan selama-lamanya. Kemenangan dalam Yesus, Juru Selamatku selamanya. Dia mencari menebusku, selamatkan hidupku. Dia kasih diriku dan ku mengasihinya. Dia layakkan, dia kuduskan dan beri kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidup yang berkemenangan dan berpengharapan. Kami hidup dengan kepastian kebangkitan Kristus. Jadilah saksi kebangkitan dan kemenangan Kristus bagi sesama. Kami siap menjadi terang kebangkitan Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat dunia, serta Roh Kudus. Haleluya, kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, telah berjumpa dengan kita. Kiranya Ia menjadi sumber perubahan hidup kita. Marilah kita semua tetap membela kehidupan, seperti Tuhan Yesus telah membela kehidupan. Tetap jaga kesehatan, tetap setia pada protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kita. Selamat Paskah,
Tuhan menyertai kita semua. Amin.